Bosan nonton film ge. Pada tahun 1960, di daerah Houston, Texas, ada seorang anak laki-laki bernama George Foreman. George baru saja pindah rumah bersama keluarganya. George mempunyai seorang ibu yang bernama Nancy dan mempunyai 3 saudara yang bernama Gloria, Mary, dan Roy. Mereka hidup dengan segala kekurangan. Untuk makan saja, ibunya harus membagi satu burger menjadi 4 bagian. Saat ingin makan, George ditahan oleh Mary untuk membaca doa terlebih dahulu. Tetapi ia seperti menyepelekan karena kurang meyakini agama dari ibunya. George tentu saja sering merasa tidak kenyang, tetapi ia tidak bisa apa-apa dengan keadaannya. Di kamar tidur, ibunya berpesan pada George untuk tidak berkelahi lagi di sekolah barunya besok. Ternyata mereka semua pindah rumah karena ulah George yang sering berkelahi di sekolah. Keesokannya, George pergi ke sekolah barunya. Good morning, class. Di sekolah barunya, George mendapatkan intimidasi dari gurunya. Saat gurunya meminta siswa untuk menjelaskan pelajaran, sayangnya saat George ingin maju, tidak diberikan kesempatan oleh gurunya karena penampilan George yang kurang menarik. Selain itu, di jam istirahat, saat semua anak-anak sedang makan bekal dari rumah, hanya George sendirilah yang tidak membawa makanan. George dibully oleh siswa lain karena George orang miskin. George yang kesal, akhirnya ia menghajar anak yang membulinya dan kabur dari sekolah begitu saja. Semenjak kejadian itu, George berhenti sekolah sampai kini ia remaja. George juga sering minum dengan temannya. Bahkan pekerjaan George saat ini merampok orang-orang untuk bertahan hidup. Namun hari sial terjadi pada George karena saat ia dan temannya ingin merampok seseorang, ternyata orang itu adalah polisi. George dan temannya pun kabur karena takut ditangkap dan masuk penjara. George sampai masuk ke kolong rumah orang untuk sembunyi dari kejaran polisi. George juga tak sadar kalau tempat persembunyiannya adalah tempat pembuangan kotoran. Lalu polisi datang membawa anjing pelacak untuk mencari keberadaannya George. Dengan akalnya, George melumuri kotoran di seluruh badannya supaya anjing polisi itu tidak bisa melacaknya. Pada akhirnya, George selamat dengan tubuh yang penuh kotoran. Saat ingin pulang, George melihat iklan di TV tentang Job Corps. Job Corps adalah tempat pelatihan kerja untuk seseorang sampai orang itu mendapatkan pekerjaan. Job Corps ada di bawah naungan pemerintahan ketenagakerjaan di Texas. Saat pelatihan, semua kebutuhan peserta juga ditanggung. George yang tertarik, ia pun meminta izin pada ibunya untuk ikut dalam pelatihan tersebut. Ibunya yang melihat semangat anaknya untuk bekerja, ia pun mengizinkan George untuk ikut pelatihan. Keesokannya, George sampai di Job Corps. Ia mendaftarkan diri dan kini ia tinggal di asrama. George terkejut saat membuka tasnya karena ada sepatu baru yang dibelikan dari ibunya. George mendapatkan pelatihan untuk servis alat elektronik. Namun dirinya ditertawakan oleh rekannya karena alat elektronik yang ia servis mengeluarkan api. Karena ejekan dari temannya, George mulai fokus dengan belajar. Tapi teman sekamarnya yang bernama Desmond mengganggunya karena Desmond memutar musik terlalu kencang. Untuk meminta maaf, Desmond mengajak George untuk makan siang. Lalu George yang ingin menggunakan sepatu barunya, tiba-tiba sepatu pemberian ibunya hilang begitu saja. Tak lama saat mereka berdua sedang makan siang di kantin, George melihat sepatunya dipakai oleh seseorang. Dan benar saja saat orang itu melihat George, ia langsung kabur. George yang mengetahui orang itu adalah yang mengambil sepatunya, ia langsung mengejarnya. Maling itu akhirnya terpojok dan masuk ke sebuah kamar. George dengan emosinya memukul pintu kamar itu sampai rusak. Setelah berhasil masuk, George memaksa maling itu untuk mengembalikan sepatunya.
Namun saat George sedang berusaha merebut sepatunya, tiba-tiba pengawas bernama Doc melihat kejadian George. Doc marah karena kelakuan George yang merusak properti asrama. Pada akhirnya, Doc ingin mengirim George untuk pulang ke rumah. Di dalam mobil, George menceritakan yang sebenarnya kalau sepatu miliknya dicuri oleh seseorang. Selain itu, George memohon pada Doc untuk tidak mengirimnya pulang karena harapan ibunya pada George sangat besar. Mendengar itu, Doc kemudian memutar balik mobilnya dan mengajak George ke sebuah tempat. Doc mengajak George ke sebuah tempat latihan boxing. Karena Doc melihat pukulan George bisa merusak pintu kamar, Doc berencana melatih George untuk olahraga boxing. Opponent today. Two athletes trying to find out who's best at the sport. Boxers touch gloves like this. Let's get on up there. Let me see what you got. Lalu Doc meminta George untuk boxing pertama kalinya. Namun saat George memulai boxing, ia dikalahkan dengan mudah. Lagi-lagi George ditertawakan oleh temannya. Karena emosi, George mengakhiri pertandingannya. Tetapi George berhasil membuat teman-temannya terdiam karena ia meninju samsak sampai terjatuh. Doc kemudian menemui George untuk meminta George harus sabar. Doc akan mengajarkan boxing sampai George menjadi petarung hebat. Keesokannya, perlahan-lahan Doc mengajari teknik boxing pada George. Gotta get you a jab. We gotta get you some footwork. Throw a punch. Lalu George memberitahu keluarganya kalau dirinya mengikuti latihan boxing. Namun ibunya tidak begitu setuju dengan George. Ibunya sampai menutup telepon karena kecewa dengan George. Setelah itu, saat sedang latihan, George bertarung lagi dengan lawan yang sebelumnya. Dan kini George menang dengan satu pukulan saja. Doc kemudian bangga melihat potensi besar pada dirinya George. Selesai latihan, Doc berencana untuk memasukkan George ke Olimpiade Boxing di Meksiko. Dan nantinya karir George akan dimulai dari sana apabila George bisa menang medali emas. Singkat cerita, 1 tahun berlalu, George saat ini mengikuti Olimpiade Boxing di Meksiko. George. Come on. The big Russian setting the tone early. Give it. Oh, you see that? George Foreman has won the gold medal in a stunning upset. George menang mewakili Amerika dan mendapatkan medali emas. Setelah pertandingan, George pergi ke daerah Oakland. Di bandara, George tak sengaja melihat wanita sedang membaca majalah tentang dirinya. George pun mengajak kenalan wanita itu, yang dimana wanita itu bernama Paula. Mereka berdua juga saling tukar nomor telepon untuk bisa saling kenal. Setelah itu, George dikenalkan pada temannya Doc yang bernama Dick Sadler, sekaligus akan menjadi promotor dari George. Dan satu lagi temannya Doc bernama RC yang akan menjadi pelatihnya George. George akan memasuki tahap kelas pro, makanya Doc melatih George dengan kedua temannya. Di sana, George mulai fokus berlatih dan memenangkan pertandingan. Tak hanya itu, George juga sesekali kencan dengan Paula hingga mereka berdua menikah. George selama ini memenangkan 36 pertandingan tanpa kalah satu pun. Dan kini George akan melakukan pertandingan paling bergengsi karena pertandingan ini akan memperebutkan juara dunia. Dan lawan George kali ini bernama Joe Frazier. Joe adalah juara dunia dengan pukulan tangan kiri yang terkenal menyakitkan. Semua penonton mendukung Joe karena mereka tahu Joe adalah petarung yang hebat. George selalu mengingat perkataan dari mentornya untuk tetap fokus memenangkan pertandingan. Dan tak lama pertandingan pun dimulai. And there's the bell, they're underway. Stay on it. Watch out for that. Watch out for that. Frazier's taking some damage. Down goes Frazier. There's
the bell for the second round. And Foreman is all over him again. And it's over. It's over. It's over. George menang dan menjadi juara dunia yang baru. George menjadi terkenal karena pertandingan itu. Malam harinya saat mereka sedang merayakan kemenangan, George mengangkat Desmond untuk menjadi orang yang mengatur semua uangnya. Tetapi karena ketenarannya, George mulai berani selingkuh dan tidur dengan wanita yang baru saja ia kenal. Keesokannya, George melihat berita bahwa ada petinju yang bernama Muhammad Ali menantang George untuk boxing. George sangat marah melihat Ali menantang dirinya. Lalu, George yang sedang berkumpul di rumah barunya, ia memamerkan koleksi mobilnya pada ibunya. Tak lama, mereka juga makan bersama di meja makan. Saat ingin makan, lagi-lagi George tidak mau berdoa karena ia masih belum meyakini agama dari ibunya dan mengatakan kalau makanan ini George lah yang membelinya. Mendengar itu, semua orang hanya bisa istighfar. Saat sedang makan, tiba-tiba telepon masuk di rumah George. Lalu Paula inisiatif untuk mengangkat telepon itu. Dan betapa kagetnya Paula karena yang menelpon adalah wanita dari selingkuhannya George. Did you think I didn't know? Just like I thought. Singkat cerita, pada tahun 1974, George pergi ke daerah Kongo untuk bertarung melawan Muhammad Ali. Ali dan George akan bertarung 15 ronde dan akan mendapatkan hadiah sebesar $5 juta. Sesampainya di hotel, George melihat Ali sedang membicarakan George yang akan kalah dari dirinya. Dan di sana, George melihat semua orang yang sedang mentertawakannya. Keesokannya, hari pertandingan pun dimulai. George bersiap-siap dengan para mentornya. Dan tak lama, pertandingan antara George dan Ali pun dimulai. Ronde demi ronde terlewati. Ali terus terpojok oleh pukulan dari George. Namun George tidak sadar kalau itu adalah teknik Ali untuk mengalahkan George. Ali hanya menunggu George kelelahan dan akan menyerang George di waktu yang tepat. They told me you was bad. That one punch. Foreman looks tired. My turn. And it's over. George kalah dalam pertandingan ini pada ronde ke-8 dan pertandingan ini menjadi pertama kalinya George kalah setelah 40 kali kemenangannya. Pertandingan ini juga menjadi viral di mana-mana dan menjadi yang terbesar hingga saat ini. Setelah pertandingan, George juga digugat cerai oleh Paula. Keesokannya, George pergi ke rumah sakit untuk menjenguk saudarinya Mary. Mary masuk rumah sakit karena pendarahan pada kehamilannya. Dan saat ini kondisinya sangat kritis. Ibunya mengajak mereka semua berdoa untuk keselamatan Mary. Tetapi lagi-lagi George memilih tidak ikut berdoa. Namun diam-diam George keluar dan mulai berdoa untuk keselamatan Mary. Berkat doa dari keluarga, akhirnya Mary dan bayinya pun selamat. It's a miracle. Mama told me you prayed. It worked. Keesokannya, George ada pertandingan dengan petarung bernama Jimmy Yang. Sayangnya, George kalah dalam pertandingan itu. Selesai pertandingan, saat semua berada di ruangan ganti, George tiba-tiba mendengar seperti ada yang memanggil dirinya. Tetapi, semua orang di sana tidak mendengar kalau ada yang memanggil George. Karena hal itu, tiba-tiba George pingsan begitu saja. Setelah sadar, Doc mengira bahwa George telah meninggal. George saat terbangun merasa seperti ada Tuhan yang masuk ke dalam dirinya. Dan ia merasa suci seperti terlahir kembali. Keesokannya, George memutuskan untuk masuk ke dalam agama ibunya. Dan untuk pertama kalinya, George percaya dengan agama. Tak hanya itu, George juga akan mengabdi di tempat ibadahnya untuk berkhutbah. Doc yang berada di sana, ia mengabarkan kalau George bisa bertanding lagi dengan Ali. Namun, George berkata kalau dirinya ingin pensiun dari dunia boxing. You got us a path to Ali. I'm done.
Not anymore. I'm not going to box anymore. So how you gonna take care of your kids? I'm going to follow God. Saat ini, George menjadi orang yang sangat religius. Ia bahkan akan menebus dosanya dengan meminta maaf pada Ali. Karena saat pertandingan mereka kemarin, George sangat ingin membuat Ali tidak bangun lagi. Ali terkejut melihat perubahan pada George, dan dengan senang hati, Ali memaafkan George. Dan kini mereka berdua pun berteman baik. Selain itu, George juga mendatangi mantan istrinya, yaitu Paula, untuk meminta maaf. Singkat cerita, George berkenalan dengan wanita bernama Mary. George tertarik dengan Mary karena George sering melihat Mary di tempat ibadah. Hari demi hari, hubungan George dan Mary semakin dekat. George juga memberitahu Mary kalau dirinya akan membangun tempat peribadatan. 7 tahun kemudian, George berhasil membangun tempat ibadahnya. Ia juga menjadi orang yang berkhotbah di sana. Selesai berkhotbah, ada seorang nenek yang meminta cucunya dilatih boxing. Tetapi George menolak karena dirinya tidak akan masuk dalam dunia boxing lagi. Dan kini, George juga sudah menikah dengan Mary dan mempunyai 2 orang anak. Saat George melihat berita di TV, ternyata cucu dari nenek yang kemarin meminta George melatih boxing ditangkap polisi karena merampok. You okay? His grandmother brought him to me. That same kid. Yeah, I should have met that kid where he was. George merasa bersalah karena seharusnya hari di mana anak itu dilatih boxing oleh George justru malah tertangkap oleh polisi. Karena hal itu, kini George meminta Desmond untuk mengurus sewa gedung di bank. Gedung itu akan dijadikan George untuk tempat olahraga termasuk boxing. Pada tahun 1985, George berhasil membuka tempat olahraganya dan menjadi terkenal di kota. Namun pada tahun 1986 tiba-tiba listrik di sana mati, dan setelah dicek, Desmond sudah beberapa kali tidak membayar tagihan listrik. Tak hanya itu, Desmond juga tidak membayar tagihan bank. Ternyata Desmond gagal dalam investasi uang milik George sehingga semua tagihan tidak bisa dibayarkan, dan kini George bangkrut dan uangnya tersisa hanya $2.000. Malam harinya, George mencari Desmond. Namun, ibunya George mengatakan kalau dirinya harus bisa sabar dan berusaha untuk mengikhlaskan semuanya. George terdiam mendengar perkataan ibunya. Dan saat ini, George memulai dari awal untuk mencari uang dengan menjadi brand ambassador saus barbecue. There's only one sauce that has the sweetness and the spiciness. Setelah dihitung-hitung, penghasilan George sangat menurun drastis. George memberitahu istrinya kalau dirinya harus kembali bertarung dalam olahraga boxing. Karena hanya itu yang bisa dilakukan George untuk memperbaiki ekonomi mereka. Sebenarnya Mary tidak setuju, tetapi George memaksa untuk tetap bertarung. Keesokannya, George bertemu dengan Doc dan memintanya untuk melatihnya lagi. Lalu Doc memberikan syarat kalau George harus turunkan berat badannya 120 kg. Karena jika dilihat dari berat badannya, George terlalu gemuk. Mendengar itu, George langsung bersemangat untuk menurunkan berat badannya. Ia mulai berolahraga sekeras mungkin untuk bisa turunkan berat badannya yang 300 kg itu. Dan singkat cerita, George menemui Doc lagi dan mulai berlatih boxing. Dan pada tahun 1987, George memulai pertandingan pertamanya setelah sekian tahun vakum dari dunia boxing. Di pertandingan ini, George akan melawan petarung bernama Steve Jowski. Come on, George. That's enough. That's enough. George menang dan kembali viral dengan memenangkan pertandingan itu. Perlahan, ekonomi George juga mulai membaik. Bahkan, ia juga sampai masuk ke acara TV terkenal. Di acara TV itu, George menceritakan tentang dirinya yang kembali ke dunia boxing. George juga memberitahu rencana selanjutnya yang akan melawan Michael Moorer. Di pertandingan itu, George akan memperebutkan juara dunia kelas berat. Dan singkat cerita, pertandingan itu pun dimulai. Solid right hand by Moore. Blasted Foreman's chin backward.
believe it. It happened! Thank you. You're the heavyweight champion of the world. I thank you. You did